Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vegi, stambuk A241170003. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika, jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang angka penting dan juga macam-macam alat ukur yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Angka penting adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, termasuk angka terakhir yang ditafsirkan atau yang diperkirakan. Dengan demikian, angka penting terdiri atas angka-angka pasti dan juga angka-angka taksiran sesuai dengan ketelitian suatu alat ukur yang digunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aturan angka penting, di mana aturan angka penting itu terdapat 5 aturan. Terdapat 5. Yang pertama adalah semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu adalah merupakan angka penting. Jika dalam bilangan dia seperti ini, 255,35. Ini adalah bilangan yang terdapat 5 angka penting. 5 angka penting. 5 angka penting. Nah, untuk aturan yang kedua adalah angka 0 yang terletak di antara bukan angka 0. Jadi angka 0 yang terletak di antara angka yang bukan 0 itu merupakan angka penting. Jadi 5.000,77. Nah, di sini juga kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini terdapat 6 angka penting. 0 tadi dihitung sebagai angka penting karena dia terletak di antara angka yang bukan 0. Selanjutnya kita masuk ke aturan yang ketiga, di mana aturan ketiga itu mengatakan semua angka 0 yang terletak pada deretan akhir atau di ujung dari angka-angka yang ditulis di belakang koma desimal termasuk angka penting. Seperti ini. Contohnya 0,264 dan 27,60. Nah, kalau ditinjau dari ini, berarti ini adalah 5 angka penting dan yang ini adalah 4 angka penting. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka di belakang koma semuanya dianggap angka penting. Dan 27,60 itu memiliki 4 angka penting karena 0 terletak di belakang koma. Kemudian kita masuk di aturan yang keempat, di mana aturan yang keempat mengatakan bahwa angka-angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal adalah bukan angka penting. Contohnya seperti ini. 0,00023 dan 0,00134. Jadi di sini yang bernilai angka penting adalah hanya 23 dan 134. Jadi di sini memiliki 2 angka penting, sementara yang di bawah adalah 3 angka penting. Untuk aturan yang terakhir, yaitu aturan kelima, dalam notasi ilmiah, semua angka sebelum orde termasuk angka penting. Jadi untuk penulisan notasi ilmiah, contohnya
3,4 kali 10 pangkat 5 dan 9,60 dikali 10 pangkat 3. Nah, di sini dapat terlihat bahwa 3,4 dan 9,60 merupakan angka penting. Jadi ini dua angka penting, dan 9,60 kali 10 pangkat 3 itu ada. Notasi ilmiah. Pengukuran dalam fisika terbentang mulai dari ukuran partikel yang sangat kecil seperti massa elektron sampai dengan ukuran yang sangat besar seperti massa bumi. Penulisan hasil pengukuran ini biasanya sering sekali keliru, sehingga kita perlu mempelajarinya dalam menulis notasi ilmiah. Dalam notasi ilmiah, hasil pengukuran dinyatakan sebagai A, kali 10 pangkat N, di mana A adalah bilangan asli mulai dari 1 sampai dengan 9, N disebut eksponen dan merupakan bilangan bulat. Dalam persamaan di atas, A, disebut bilangan penting dan 10 pangkat N disebut orde besar. Baik, yang kita akan jelaskan untuk yang pertama adalah alat ukur mistar. Nah, mistar ini sering kita jumpai, dan mistar biasanya hanya dapat mengukur panjang buku dan sesuatu yang tidak melebihi dari 30 cm ataupun tidak lebih dari 1 meter. Nah, untuk skala yang dimiliki oleh mistar sendiri itu ada skala sentimeter dan juga milimeter. Gambar mistar itu seperti ini dan digunakan dengan melihat angka seperti ini, ya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa mistar hanya bisa mengukur sesuatu yang ukuran panjangnya yang kecil. Seperti ini buku. Jadi untuk cara membaca mistar adalah kita melihat garis yang terhitung senti seperti ini dan sisanya itu adalah milimeter. Jadi ini buku, kita lihat 1, 2, berarti 2 cm, dan ini melebihi dari angka garis 2 cm. Jadi di sini 0,1. Jadi di sini bisa dilihat bahwa ukuran dari buku ini adalah 2,2 cm, dimana ini merupakan 2, dan ini di sini merupakan 0,2, bernilai 0,2 ya. Oke, baik, kita lanjut ke jangka sorong. Nah, di jangka sorong ini kita memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama ini bernilai satuan cm dan skala nonius bernilai satuan milimeter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa jika kita ingin menentukan suatu panjang atau diameter benda, itu kita melihat garis yang berhimpit. Jadi garis yang berhimpit di sini adalah antara garis skala utama dan skala nonius itu di sini. Ini berhimpit. Nah, untuk itu skala utamanya adalah skala utama bernilai 3,3 cm. Nah, kenapa 3,3 cm? Karena kita lihat di sini ini 3 cm. Nah, 0,3-nya ini kan ini bernilai milimeter. Jadi dia kita lihat di sini. Ini 1, 2, 3. Oke, kemudian
skala Noniusnya. Untuk skala Noniusnya, karena yang berhimpit di angka 5, maka skala Noniusnya adalah 5 dikali 0,1 mm. Nah, kita sudah mendapatkan skala Noniusnya 5 kali 0,1 mm. Jadi, jika dikalikan, hasilnya adalah 0,5 mm. Kita rubah dia ke cm menjadi 0,05 cm. Nah, setelah itu, jadi untuk mendapatkan panjang benda yang kita ukur dengan menggunakan jangka sorong, itu adalah dengan menambahkan skala utama dan juga skala Nonius. Jadi SU ditambah SN sama dengan panjang benda. Nah, jadi 3,3 cm ditambah 0,05 cm itu sama dengan 3,35 cm. Baik, ini adalah hasil dari pembacaan mengukur benda dengan menggunakan jangka sorong. Mari kita lanjut ke mikrometer sekrup. Selanjutnya kita akan masuk di mikrometer sekrup. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mikrometer sekrup, di mana teman-teman ketahui bahwa mikrometer sekrup itu digunakan untuk mengukur diameter suatu benda yang bulat atau bisa mengukur diameter kelereng ataupun bola-bola kecil lainnya. Nah, pada mikrometer sekrup terdapat dua skala, yaitu skala Nonius dan skala utama. Skala Noniusnya bisa dilihat di sini dan skala utama itu yang lurus. Nah, cara membaca skala dari mikrometer sekrup adalah menambahkan sama halnya juga dengan jangka sorong tadi. Jadi kita tambahkan skala utama ditambah skala Nonius merupakan diameter benda. Nah, untuk tahu bagaimana mengukur dan membaca skala utama dan skala Nonius, akan saya jelaskan seperti berikut. Nah, bisa dilihat di sini bahwa skala utama bernilai satuan milimeter, kemudian skala Nonius juga bernilai satuan milimeter. Nah, untuk cara membaca skala, kita lihat garis yang berhimpit antara skala utama dan skala Nonius. Di sini yang berhimpit adalah di angka 41. Nah, jadi untuk mengukurnya kita perlu melihat berapa skala utama yang nampak pada, kita dapat melihat berapa banyak angka yang muncul pada skala utama, garis skala utama. Di sini kita bisa lihat bahwa ini terdapat 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini terdapat 9 mm. Ini merupakan nilai dari skala utama. Nah, selanjutnya untuk skala Noniusnya adalah garis yang berhimpit antara skala Nonius dan juga skala utama.
Jadi 41 dikali 0,01 mm. Nah, dari mana 0,01 ini? 0,01 itu adalah 0,01 adalah ketelitian pada mikrometer sekrup, dimana ketelitian mikrometer sekrup lebih baik daripada jangka sorong tadi yang hanya bernilai 0,1 mm. Nah, ini hasil dari 41 kali 0,01 adalah 0,41 mm. Nah, sudah mendapatkan hasilnya, kita masuk di menjumlahkan skala utama dan skala nonius. Jadi skala utama ditambah skala nonius sama dengan 9 mm ditambah 0,41 mm jadi sama dengan 9,41 mm. Adalah hasil dari pembacaan mikrometer sekrup dalam mengukur suatu benda yang wujudnya lingkaran atau memiliki diameter kecil sehingga bisa kita ukur dan hasilnya seperti ini, 9,41 mm. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan dan saya dapat jelaskan mengenai materi angka penting dan juga alat ukur, di mana ada 3 alat ukur. Yang pertama mistar, kedua jangka sorong, dan terakhir adalah mikrometer sekrup. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.